Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Septi, hadir Bu. Ija, Hadir, Bu. Hana, Hadir, Bu. Hikmah, Gak datang, Bu. kenapa dia? Sakit, Bu. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi penyajian data. Sebelumnya sudah ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan penyajian data? Cara penyajian data yang diperoleh untuk mempermudah cara pembacanya. Ada yang lain? Saya, Bu. Apa nak? Data yang disajikan, Bu. Baiklah, yang kalian bilang itu semuanya benar. Baiklah, di sini kita akan menuliskan dulu pengertian penyajian data yang Baiklah, di sini pengertian dari penyajian data itu adalah merupakan suatu kumpulan data yang dimana datanya diperoleh dan disajikan ke dalam bentuk tabel dan diagram untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui datanya. Di sini jenis-jenis penyajian data itu disajikan ke dalam 3 jenis penyajian. Yang pertama yaitu dalam bentuk diagram batang. Yang kedua adalah diagram garis, dan yang ketiga adalah diagram lingkaran. Baiklah, sebelumnya sudah ada yang mengetahui pengertian dari diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran tersebut? Sudah, Bu.
Coba satu persatu, siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian dari diagram batang? Fetty, silahkan. Diagram batang merupakan sebuah diagram yang menggambarkan persegi panjang sebagai alat untuk menjadikan sebuah data. Baiklah, selanjutnya diagram garis, siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Silahkan. Diagram garis merupakan suatu diagram yang berisi garis yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas data-data tersebut. Baiklah, selanjutnya diagram lingkaran, siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Silahkan. Diagram lingkaran merupakan sebuah diagram yang penyajian datanya berbentuk lingkaran. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Di sini terdapat data nilai ulangan matematika siswa pada kelas 8 MTS Negeri 4 ya. Di sini kita buat data nilai ulangan. Nilai ulangan siswa kelas 8 MTS Negeri 4. Baiklah, di sini datanya yaitu 50, 70, 65, 75, 65, Baiklah, sini kita ambil contoh dari data nilai ulangan siswa kelas 8 MTS Negeri 4 Madinah, yang dimana di sini siswanya berjumlah 15 orang. Baru langkah pertamanya kita menggunakan tabel untuk mengetahui berapa jumlah siswa yang memiliki nilai 50, 70, 65, dan 80. Kita buat tabelnya. Kolom pertama kita buat nilai. Kolom kedua adalah jumlah siswa. Baiklah, sama-sama kita hitung yang jumlahnya nilai yang bernilai 50 berapa orang? Satu orang. Yang bernilai 65 berapa orang? Dua. Kemudian nilai berapa lagi? 70. 70 berapa orang? 1, 2, 3, 4. Berapa nak? 4. Kemudian nilai berapa lagi? 75 berapa orang? 1, 2, 3. 75, 3 orang. Selanjutnya nilai berapa lagi? 80. 80 berapa orang? 5 orang. Setelah kita ketahui datanya berdasarkan tabel tersebut, selanjutnya kita akan mengubahnya ke dalam diagram batang dengan menggunakan media padi. Di sini Ibu buatkan ada diagram batangnya, dan di sini diagram ini yang lingkaran ini berisi persen-persenan ya, untuk nanti diagram lingkarannya. Selanjutnya gini ya, kita mengaplikasikannya kepada media. Coba yang bernilai 50 berapa orang? 1 kan. Pertama kita buat di sini ini untuk garis horizontalnya kita buat nilai hasil ulangan. Untuk garis vertikalnya kita buat jumlah siswa. Nah, berarti yang
nilai 50 berapa orang tadi? 1. Kita tarik garis ini kan 1, berarti ini kan jumlah orangnya, berarti kita tarik 1 orang bernilai 50 kan, kita tarik ke angka 50. Baru yang bernilai 65 berapa orang? 2 orang, berarti 2 orang ke angka 65. Selanjutnya yang bernilai 70 berapa orang? 3. 4. Enggak salah, 4. Berapa orang tadi? 4, Bu. 4 kan? Yang 4 orang bernilai berapa? 70, Bu. 70. Dap. Baru selanjutnya untuk yang 2 ini siapa yang bisa mengisikannya? Coba maju. Siapa? Saya, Bu. Maju Hana. Coba. Selanjutnya yang bernilai 75 berapa orang? 3 orang. 2 orang, Bu. 75. Angkat 75. Ya, betul. Selanjutnya yang bernilai 80, 5 orang siapa yang bisa? Maju. Coba tarik ke titik 80. Udah berarti kan ini adalah merupakan diagram batang dari data nilai ulangan siswa kelas 8 ya. Baru untuk diagram garisnya kita tinggal menarik benang ini. Ini adalah benang kita buat di titik 0 ya. Kita tarik pertama benangnya, kemudian kita kaitkan kepada ini data pertama. Dilanjut terus ke data kedua, lanjut ke data ketiga, dan data keempat, dan data kelima. Ya kan? Jadi dari sini kita lihat diagram garisnya adalah ini kan. Tadi kan pengertian diagram garis adalah garis yang menghubungkan antara titik data yang satu ke titik yang data yang lain, yaitu ini. Ini sudah nampak kan garisnya? Sudah, Bu. Jadi adalah diagram garis dari data tersebut adalah ini. Selanjutnya di sini adalah yang ketiga diagram lingkaran. Yang dimana dalam diagram lingkaran tersebut kita tidak menggunakan bilangan bulat, namun kita menggunakan ke dalam bentuk persen. Yang dimana untuk mengetahui ke dalam bentuk persen dari nilai yang kelima ini, kita harus membagikan jumlah orangnya dengan jumlah keseluruhan orangnya ya, baru dikali 360. Jadi jumlahkan ini berapa? Jadi 1 ditambah 2 3, 3 ditambah 4 berapa? 7 ditambah 3 berapa? 10 tambah 5 15. Jadi ini jumlah siswanya 15 orang. Untuk yang pertama kita jumlahkan 50 per 15, karena ini nilai per jumlah siswa ya, dikali 360 derajat. Hasilnya berapa? 24%. Baru yang kedua. Baiklah, selanjutnya yang ketiga adalah diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran tersebut kita menggunakan persenan, yang dimana ini kan masih nilai bilangan bulat. Jadi untuk mengubahnya ke persen kita mengalihkan antara jumlah orangnya dikali 360. Bayu udah kok. Selanjutnya yang ketiga adalah diagram lingkaran. Nah, di mana diagram lingkaran ini kita 1. karena terlebih dahulu berapa jumlah yang ini? Jumlah siswanya keseluruhan 15. Yang bernilai 50 berapa? 1, Bu. 1 per 15 dikali 360 hasilnya berapa? 24.
24%. Baru yang bernilai 65 berapa? 2, Bu. 2/15 dikali 360. Hasilnya berapa? 48%. Yang ketiga 70 bernilai 70 berapa orang? 4, Bu. 4/15 dikali 360 hasilnya berapa? 96. 96. Kemudian yang bernilai 75 berapa orang? 3 orang, Bu. 3/15 dikali 360 hasilnya berapa? 72%. Yang terakhir yang bernilai 80 berapa orang? 5/15 15 dikali 360 hasilnya berapa? 120%. Baru selanjutnya untuk mengaplikasikannya kepada media ini kita menggunakan paku. Jadi yang pertama itu 24% kan? Baru kita ambil pakunya, kita tusukkan ke titik 24. Kemudian kita tarik benangnya. Kemudian kita gulungkan. Baru yang kedua yang bernilai 65 berapa? 48. Kita buat ke titik 48. Kita ambil lagi benangnya. Kemudian selanjutnya ada yang bisa untuk yang bernilai 70. Coba siapa yang bisa? Coba maju. Coba. Yang bernilai 70 berapa hasilnya? 96. Coba tusukkan ini pakunya ke yang titik 96%. Coba tarik. Ah. Selanjutnya yang untuk nilai 75 siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba maju. Kemudian yang terakhir yang bernilai 80 siapa yang bisa? Maju cepat. Berapa hasilnya? 120 derajat. Nah, ini kan sudah kita ketahui kan yang bernilai 50 24%, yang bernilai 65 48%, yang bernilai 70 96%, yang bernilai 75 72%, yang bernilai 80 120%. Jadi dari diagram ini kita ketahui nah kan nilai itu. Jadi untuk ketiga dari penyajian data, ketiga diagram tersebut sudah kita buat ya. Ini yang diagram batang, ini yang diagram garis, dan ini diagram lingkaran. Jadi gimana anak-anak, sudah paham mengenai materi penyajian data kita pada hari ini? Paham, Bu. Baiklah, jika sudah paham semuanya, tunggu pembelajaran pada hari ini sudah selesai dan waktu kita sudah habis. Alangkah baiknya kita tutup pertemuan pada